Mari bersama-sama kita mengangkatnya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang mengasihi kita, yang mengerti segala keadaan kita, dan Dia Allah yang tidak percaya Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini, sebab Engkau yang memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan, sehingga kami dapat hidup sampai hari ini dan pagi ini. Dan terkhusus kami masih bisa melaksanakan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa, sungguh pertolongan-Mu yang luar biasa bagi kami semua. Sia-sialah kehidupan kami jika kami tidak beribadah kepada Tuhan. Sia-sialah semua apa yang kami lakukan dan perbuat jika semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab yang menjadi tujuan kami dalam hidup ini, kami dapat mempermuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan, sehingga Engkau menyebut kami sebagai milik kepunyaan-Mu sendiri. Sebab Engkau mengenal milik kepunyaan-Mu, dasarnya Engkau kenal bahwa Engkau mengenal milik kepunyaan-Mu, maka yang takut akan Tuhan itulah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka di keadaan dunia yang sukar ini, di keadaan dunia yang sudah mencekam ini, kami mau terus beribadah, merendahkan diri, menjadi kecil dan Tuhan yang besar. Sebab keadaan ini untuk mengajar kami manusia menjadi kecil, sehingga kami tidak lagi membanggakan dunia, kami tidak lagi membanggakan keberhasilan secara manusia, secara daging, tapi kami hanya bangga ketika Tuhan mengerjakan hati dan pikiran kami untuk terus dibawa masuk kepada rencana-Mu, menjadi orang-orang kudus-Mu yang siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, ada tubuh dan darah-Mu di hadapan kami. Ini bukan hanya rutinitas yang kami lakukan, tetapi kami mengingat bahwa Engkau sudah mati, Engkau sudah tersalib, Engkau sudah bangkit, Engkau sudah hidup. Itulah yang kami ingat. Maka dengan perjamuan kudus ini yang ada di hadapan kami, tubuh dan darah-Mu, kami semakin takluk akan segala sesuatu yang ada di dunia ini, takluk kepada Tuhan, sehingga Engkau yang kami besarkan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang dapat hadir di rumah Tuhan di pagi ini, siapapun kami, dari latar belakang apapun, bahkan dari keadaan apapun, dari suku manapun, sesungguhnya Engkau sudah tebus setiap suku, setiap bahasa, setiap kaum, bahkan setiap semua keadaan-keadaan yang menjadi pemisah di dunia ini. Engkau telah tebus dan menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur urapi hamba-Mu, pakai kehidupan ini menjadi alat Tuhan, perpanjangan alat lidah Allah untuk menyampaikan kehendak-Mu, firman-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja dengan leluasa, dengan kebesaran Roh Kudus, dengan kedaulatan Tuhan Yesus. Itulah yang bekerja di tengah-tengah kami. Maka kuasai lidah bibir hamba ini, berikan hikmat dan pengertian, maka sesuai dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu rindu
Apa adanya firman-Mu disampaikan. Apa adanya kami harus bisa mendengar firman-Mu. Apa adanya. Sebab sesungguhnya manusia adalah sudah manusia yang kacau balau. Dunia sudah kacau balau. Tidak ada satupun kami yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sampai hari ini kami masih kacau balau. Itu sebabnya firman-Mu akan kami dengar apa adanya. Apa adanya tanpa harus menjaga perasaan satu dengan yang lain. Sesungguhnya kami harus bisa menerima firman-Mu apa adanya, terbuka, baik juga untuk hamba-Mu, baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dan segala penguasa-penguasa si jahat, roh-roh kemuliaan apapun, kedagingan pikiran yang melayang-layang, kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Kami menerima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memiliki keterikatan dosa Tuhan lepaskan semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan semua yang dapat menyaksikan baik di streaming secara langsung di Facebook, dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja. Engkau memberkati dan menyadarkan semua untuk kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mendengar firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semua di pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Shalom. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur di tempat ini. Ya, kita dalam suasana segar secara cuaca pagi hari kita segar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau di cabang di JSP pergumulan, pas tengah hari jam 11 masuk firman Tuhan tengah 12 sangat pergumulan. Ya saudara, kalau di sini masih enak, gerejanya cukup besar juga, dan kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah di tempat ini. Ya, ke depan pun ya Tuhan sudah siapkan semua untuk kita bisa leluasa beribadah di tempat ini. Haleluya. Baik juga yang baru datang beribadah, ya saya sampaikan ya selamat beribadah. Kita menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, tidak ada maksud saya yang lain. Kalaupun firman Tuhan harus mendidik kita, harus menegur kita, harus mengajar kita, hanya satu tujuan kita semua, bagaimana kelak ketika kedatangan Yesus kali yang kedua, kita bersama-sama bisa masuk ke tempat yang disediakan, dibawa ke tempat yang aman itu. Saudara, itu kerinduan kita semua. Saudara, sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang belum beres. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan yang kacau. Itu sebabnya saudara, kita terus diberi didikan oleh firman Tuhan. Kita terus diberi yang teguran, nasihat, ajaran-ajaran firman Tuhan. Sebab manusia sudah keburu masuk di dalam penguasaan dunia. Oleh sebab itu, ada dua sebutan kepada anak-anak atau kepada manusia, kepada yang ada di kolom bumi di manusia, ada disebut dua sebutan, manusia duniawi dan manusia rohani. Kita tidak bisa mengelak sebutan manusia duniawi dan manusia rohani, dan tidak ada di tengah-tengah. Memang kita wahyu berkata, ada yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini juga satu ketika juga akan mundur dan murtad. Tetapi yang sesungguhnya ada dua, manusia duniawi dan manusia rohani. Untuk apa korban Kristus ini? Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Saudara, untuk apa dia harus mengambil rupa sebagai manusia? Supaya dia menjadikan manusia ciptaan Allah menjadi manusia rohani. Karena ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu adalah gambaran manusia rohani. Maka manusia rohani ditempatkan di
tempat yang layak di Taman Eden. Itulah manusia rohani. Dan dikatakan Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya. Dan dihembuskan napas dari lubang hidungnya. Dalam ibadah yang lewat saya sampaikan untuk kita, apa perbedaan? Binatang, hewan pun adalah bernyawa, bernapas. Manusia juga disebut makhluk hidup, bernapas, bernyawa. Kalau kita gali dalam kitab Kejadian, bahwa perbedaan antara manusia dengan binatang dengan atau hewan-hewan, Allah menciptakan, saya sudah pernah sampaikan, kalau hari diciptakan sama-sama hari ke-6, dan bahan bakunya pun sama-sama dari tanah, dari debu tanah. Binatang pun diciptakan dari debu tanah. Bahkan binatang pun dibentuk Tuhan, dibentuk, dan juga hari ke-6. Sehingga apa yang membuat perbedaan? Allah menghembuskan napas hidup rohnya kepada manusia. Maka itulah perbedaan. Itu sebabnya kepada manusia yang diberikan rohnya, yang akan ditempatkan mengelola Taman Eden dan menguasai Taman Eden itu, maka diberilah perintah. Ada 2 perintah yang diberikan kepada manusia. Pertama, kelola Taman Eden ini. Semua atur Taman Eden, bahkan sebut, buat namanya, nama binatang itu si Adam membuat satu-satu. Dan yang kedua itu perintah. Tetapi ada satu lagi yang namanya ketetapan. Apa itu? Jangan kamu memakan buah pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik di tengah-tengah Taman Eden itu. Itulah yang diberikan kepada manusia, perintah dan ketetapan. Dan itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Kepada binatang Allah tidak menghembuskan napas hidup atau rohnya, maka tidak dibuat perintah kepada binatang, tidak dibuat ketetapan kepada binatang. Itu sebabnya ini sebagai pendahuluan supaya kita menyadari manusia akhir zaman yang tidak suka perintah Allah, yang tidak suka melaksanakan ketetapan Allah, sebenarnya dia turunkan derajatnya, dia turunkan wibawahnya, derajat yang sudah diangkat Tuhan. Kalau kita tidak suka perintah Allah, kalau kita tidak suka ketetapan Allah, itu tandanya roh Allah tidak ada pada kita. Maka kita ingin seperti binatang, sesuka hati berbuat apapun. Kepada binatang Allah tidak membuat satu ketetapan dan perintah. Hidup-hiduplah. Tidak ada. Dan lihat manusia zaman sekarang, maunya tidak ada perintah, maunya tidak ada ketetapan. Dia sendiri mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kemauannya. Sekarang, sehingga saya mau katakan, apa ukuran manusia rohani dan manusia duniawi? Itu saya sampaikan. Apa berkaitan dengan kita harus semakin kecil supaya Tuhan yang besar? Apa ukuran atau standar yang harus kita pegang untuk menjaga diri kita, bukan menjaga orang lain? Untuk kita tahu siapakah diri kita ini masing-masing. Jadi saya sampaikan dulu firman Tuhan ini kepada masing-masing. Dan kepada saya, walaupun saya menyampaikan, kalau tidak ada juga yang ku dapat dari apa yang ku sampaikan, saya rugi. Maka terlalu sering yang ku sampaikan itu saya dapat banyak. Saudara, oleh sebab itu, ya mari, apa ukuran yang harus kita buat mengukur diri kita?
Diri kita ya, jangan langsung lihat kiri kanan. Diri kita. Saya ingin firman Tuhan apa adanya kita dengar. Ini sudah akhir zaman. Saya pun ingin menyampaikan kepada jemaat apa yang ku dapat dari Tuhan, apa adanya ku sampaikan. Tanpa harus menjaga perasaan saudara. Tanpa harus menjaga wibawa saudara. Karena apa adanya mau disampaikan firman. Karena kenapa? Kita harus melawan keadaan dunia sekarang. Alkitab sudah katakan, pada kedatangan Yesus kali yang kedua, manusia tidak suka lagi ajaran sehat. Dia akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka lebih dongeng. Jadi kita persiapkan hati kita. Apa ukuran yang mau kita buat dalam diri kita? Apakah aku hamba Tuhan yang masih duniawi? Apakah aku masih hamba Tuhan yang masih duniawi? Atau hamba Tuhan yang sudah rohani? Apakah aku pendeta yang masih duniawi? Apakah aku pendeta yang sudah rohani? Apakah aku sudah menjadi pelayan yang rohani? Atau aku masih pelayan yang duniawi? Apakah aku jemaat yang masih duniawi? Apakah aku sudah jemaat yang rohani? Ini ada ukuran yang harus kita dapat. Mari kita lihat. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dulu. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 3 ya. Mari bacakan nama ya. 1 Korintus pasal yang ketiga Iya. ayat 1 sampai 3 dalam perikop perselisihan. Iya. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Paulus sudah lama melayani jemaat Korintus. Memang yang paling sulit dilayani oleh Paulus adalah jemaat Korintus. Sampai tulisan firman Tuhan pun suratnya dikirimkan sampai 2 kali. Surat yang pertama 1 Korintus itu pasalnya cukup panjang. Saudara, dan 1 Korintus pasal yang ketiga ini dikatakan keinginan Paulus supaya jemaat itu dapat mendengar apa yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus. Kerinduan Rasul Paulus melayani jemaat. Dia dapat berbicara apa adanya. Sekarang ini terlalu banyak gereja pendeta tidak bisa berbicara apa adanya. Karena banyak pertimbangannya. Syukur saya sudah lolos dari situ. Gak gampang loh menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Kalau sempat tujuannya melayani supaya banyak jemaat, nanti kalau berkurang jemaat ini, apa kata orang, apa kata temanku, malulah aku, maka dia tidak bisa menyampaikan firman apa adanya. Kalau ada jemaat sebagai orang yang memang kelebihannya berkorban dan ada dosa yang belum bertobat dalam dirinya, dia tidak bisa menyampaikan apa adanya. Itu sekarang. Kenapa? Karena masih manusia dunia. Dan kalau ini dilanjutkan terus, kalau ini terus terjadi sampai padahal sudah masa corona sekarang, saya dapat rekaman ini menjadi masukan bagi saya. Ini pintu masuk untuk masuk kepada penanaman chip 666. Saya tidak bisa sampaikan itu nanti
dan sulit dijelaskan, saudara. Tapi ini sudah masuk mulai penanganan chip 666. Dan kalau keadaan ini dilanjutkan, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan apa adanya dalam pelayanan. Bagaimana ujungnya? Bagaimana kita sebenarnya? Maka Paulus dengan berbicara mendahului apa yang mau disampaikannya. Aku belum bisa berbicara kepadamu semua, berbicara seperti kepada manusia rohani. Aku hanya bisa berbicara kepada kalian semua jemaat Tuhan, berbicara hanya kepada manusia dunia. Dan yang ingin Paulus ingin sampaikan kepada jemaat itu, mari kita menjadi manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus, yang tak usah kita tersinggung kalau kita dikoreksi, yang tak usah kita sakit hati kalau dosa kita dinampakkan, yang tak usah kita berdebat ketika kesalahan kita diluruskan. Mari kita menjadi manusia rohani yang hidup dewasa di dalam Kristus. Tidak usah kita tersinggung ketika dosa kita dibongkar. Tidak usah kita sakit hati ketika kesalahan kita diluruskan. Tidak usah kita berargumen ketika kita dinasihati. Haleluya. Mari kita dewasa di dalam Kristus. Lewat cara itulah kita membuat diri kita kecil. Lewat cara itulah kita membuat diri kita kecil. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain untuk kita membuat kita kecil. Baik juga jemaat-jemaat Tuhan yang baru datang. Kita belajar kecil. Saya berkali-kali sampaikan, kalaulah tujuanku untuk banyak orang hadir di sini, tidak mungkin aku bisa berbicara firman Tuhan apa adanya. Kalaulah tujuanku supaya banyak persembahan, banyak korban perpuluhan, tidak mungkin aku tegur. Tapi karena jujur di yayasan pun kemarin penamatan saya berani katakan itu. Siapa yang membuka yayasan hanya karena cari keuntungan, moral di sekolah itu akan rusak. Saya berani katakan, aku yang sudah bebas dari situ. Aku buka yayasan ini, kami buka yayasan bukan cari keuntungan, tapi karena keterbebanan. Bagaimana orang-orang kita Kristen bisa sewajarnya mendapat pendidikan? Karena ada pendengar mau buka-buka pelayanan, apa yayasan di situ. Saya bisa kembali, kalau dia buka, kita tutup. Gak sih kan saya menutup. Untuk apa? Kalau dia buka PJK itu, kalau dia buka, saya belum kembali. Walaupun sudah lengkap izin kita tutup. Kita serahkan sama dia. Karena beban bagi, karena kalau kita pertahankan, ujungnya ke dia banyak. Karena ada menyangkut pelayanan. Apa yang berantem? Dewasa saja. Berarti beban itu sudah kau ambil kawan. Kuserahkan kepadamu. Tutup. Karena saya tidak mengambil dana dari situ untuk saya gunakan untuk diriku. Saya tidak pernah mengambil keuntungan ini. Saya bilang sudah umat tim di sana. Berapa murid di sini? Tak kucampuri soal SPP-nya. Kelola di barat saya itu begitu nanti kalau saya ada di sana. Berapa SPP di sini aku campuri kelola. Hanya waktu pendaftaran aku harus campur tangan. Karena mengenai logo paket, mengenai logo baju seragam. Asal apa? Asal kerinduan kita untuk menjalankan visi dari Tuhan, program Tuhan bisa terlaksana. Karena mendengar-dengar
mulai dikompori semua. Anak nggak bisa lagi nanti. Mulai dibeberkan. Lalu saya bilang untuk kata sambutan. Kalau ada yang membuka yayasan hanya karena untuk mengambil dana keuangan, finansial, moralnya akan rusak. Ini pendidikan. Dalam pelayanan begitu. Maka selama 3 tahun yayasan kita, sistemnya seperti pelayanan. Orang tua murid pun terkadang gak segan-segan kalau ada momennya yang bisa lakukan sama kita. Bukan karena yayasan lagi, tapi karena hubungan pelayanan. Saudara, mari dalam menanggapi semua apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang Tuhan inginkan kita menjadi manusia rohani. Puji Tuhan, dewasa di dalam Kristus. Tetapi di ayat 2 dikatakan, ayat 2, iya, Susulah yang kuberikan kepadamu, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, bukanlah makanan keras. sebab kamu belum dapat menerimanya. Iya, Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. iya. Memang ada waktunya. Susu dikasih. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan perkembangan anak, berapa lama susu kita kasih kepada anak? Paling lama ya 1 tahun, dianjurkan paling tidak 1 tahun. Entahkah itu ASI atau susu bantu, paling tidak 1 tahun. Kalaupun ada keuangannya, ya dikasih sampai ya masuk TK. Tapi kalau dokter menyarankan paling tidak 1 tahun, ASI dianjurkan paling tidak 6 bulan. Dan kalau tidak bisa ASI 1 tahun susu bantu. Dan pertanyaannya, berapa lama kita sudah jadi orang Kristen? Berapa tahun kita sudah jadi orang Kristen? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau sudah di atas 3 tahun, bukan lagi susu makanan kita. Kalau sudah ada 3 tahun kita jadi orang Kristen, bukan lagi susu. Yesus pernah katakan seumpama apa? Teguran. Sudah 3 tahun datang ke sini untuk melihat buah pohon ara ini. Tidak ada. Tepat lagi. Untuk apa dia hidup? Percuma. Lalu pemilik pengusaha kebun itu berkata, biarkan 1 tahun lagi aku mengurusnya. Kalau tidak baru tebang. Kejam kali kata Yesus itu kan. Tebang. Syukur masih ada teguran. Ada pohon ara langsung dikutuk. Langsung ikut. Dan ini kekristenan sekarang harus bisa menjadi dewasa. Jangan sampai susu yang terus kita mau terima, tapi kita suka belajar makanan keras, untuk mengkonsumsi makanan keras. Iya, ayat 3. Ayat 3. Iya, Karena kamu masih manusia duniawi. karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Iya, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, iya, bahwa kamu hidup secara manusiawi. iya. Saudara, ayat keempat ada yang dimaksud di sini golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Apolos. Kenapa terjadi? Bukan salah si Paulus, bukan salah Kefas, bukan salah Apolos, tapi jemaat ini ya. Ketika di Paulus dia ditegur, pergi ke Kefas. Ketika di Kefas ditegur, pergi ke Apolos. Maka dulu sini ini ku sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, jangan kita berantem karena punya jemaat-jemaat berbeda-beda. Dewasa kita. Terkadang jemaat itu begitu. Ketika ditegur Paulus, pergi ke Apolos.
Lebih bagusnya dia polos, ketika dia polos pergi ke Kepas. Bukan Paulus atau Kepas atau Apolos yang membuat bolong-bolong, tapi jemaat itunya. Tapi sekarang sudah apa semua? Sudah komplit. Bukan seperti Kepas lagi, bukan seperti Apolos lagi, bukan seperti Paulus lagi. Pelayan-pelayan Tuhan sekarang, bagaimana banyak pengikutnya? Kalau sudah pengikutnya, dan jemaat pun begitu. Ditegur di sini, pergi ke sana, ditegur sampai. Jadi semua jadi manusia duniawi, sehingga terjadilah perselisihan. Jemaat Tuhan, ketika nanti terkoreksi dosa di sini, ketika terkoreksi dosa di sini dan kamu pindah ke gereja lain, kalau pelayanan itu betul, kalau pendeta itu betul, pasti kamu juga nanti akan dikoreksi di sana. Pasti dosamu pun akan dibongkar di sana. Kemana pun kecuali hamba Tuhan itu gak betul, kecuali pelayanan itu duniawi, maka bebas. Pelayan itu masih merokok bebas, mau melakukan apapun bebas, kecuali begitu. Tapi kalau pelayanan itu memang mau mendidik jemaat, kemana pun kita pergi pasti ada teguran. Kemana pun kita pergi pasti ada nasihat. Kalau pelayanan itu betul, maka kalau kita mau berfokus untuk menjadikan kita mau jadi manusia rohani, ketika ditegur, ketika dinasihati, ketika dinyatakan kekeliruan kita, kesalahan kita, mari kita terima dan langsung berangkat. Ya Bapak-bapak ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, ya puji Tuhan. Jujur, saya semakin bebas sekarang menyampaikan firman Tuhan, karena cara berkorban kita pun saya sudah atur. Tidak ada lagi kalau ada pun pembangunan, kalau ada nggak perlu janjiman. Di waktu beribadah kasih persembahan. Saudara, saya yakin Tuhan pasti punya cara. Ini semalam kita doa puasa, ada yang lain bilang kita kumpul khusus, nggak usah kumpul khusus. Nanti kita berpersembahan untuk mengirimkan ya bantuan orang tua si Endang sudah 1 bulan di rumah sakit duri, gula dan mau diamputasi, kakinya kurang darah 3 kantong. Saya ingin ke sana dengan bersama Endang, tapi dana tidak ada dan juga masalah sekarang ini. Tapi yang paling apa, dananya tidak ada. Kalau pergi paling tidak kita pilih. Lalu Endang mau suruh ke sana, ada yang khawatirkan. Mungkin Pak Purba tidak, bapaknya, tapi familinya nanti setelah Endang tahu situ akan dikrengkeng, tidak bisa balik, karena saya pernah ditelepon orang tuanya, akan kubawa polisi mengangkat Endang, kalian tahan di situ. Lalu waktu itu bilang, cocok Abang, bawa Abang aja, polisi ku tunggu. Nanti Endang memutuskan, dia sudah bisa memilih mau di sini atau mau pergi. Tidak datang. Saudara, oleh sebab itu, apa yang mau kita kerjakan hari-hari ini sebagai tanda kita manusia rohani? Yang tadi saya katakan untuk berkorban persembahan. Nggak suka berpersembahan, tak usah. Nggak usah, tidak suka lagi, tidak cocok lagi untuk mengembalikan perpuluhan, tak usah. Karena tidak ada paksaan. Supaya firman Tuhan bisa sampai apa adanya. Kamu rasa rugi berkorban, jangan berkorban. Karena nanti ada 3 kriteria kita diukurkan apakah manusia rohani atau tidak. Dan saya ingin melatih jemaat Tuhan
menjadi manusia rohani. Ini dengar firman Tuhan yang keluar dari Tuhan apa adanya. Gak usah pakai tafsir bahasa Greka ini, bahasa ini, gak usah. Itu perlu. Tapi apa yang lebih kita utamakan? Pekerjaan roh ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Maka dikatakan, ya, karena ayat 3, ulang sekali lagi, Bang. Ayat 3. Iya. Karena kamu masih manusia duniawi. Iya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, Iya. maka hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, Iya. dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi. Ada 3 ukuran yang akan kita ukurkan ke diri kita, bukan ke orang lain. 3 ukuran firman Tuhan kita ukurkan ke diri kita. Apakah kita ini sudah menjadi orang Kristen yang rohani atau masih orang Kristen yang duniawi? Jangan ukurkan itu ke yang lain. Mari kita ukurkan ke diri kita dulu. Supaya apa? Ketika kita sudah ukurkan ke diri kita, maka kita akan pasti bisa menjadi saksi. Kita pasti bisa menerangi yang gelap. Ketika ukuran itu sudah bisa cocok kepada kita. Ketika ukuran rohani sudah ada pada kita jadi manusia rohani, maka disitulah kita bisa jadi saksi. Disitulah kita bisa menjadi terang menerang yang gelap. Ketika ukuran itu sudah bisa menjadi ukuran rohani bagi kita menjadi manusia rohani. Tapi kalau belum, tidak bisa kita menerangi yang gelap. Tidak bisa kita menjadi berkat kepada dunia. Maka apa yang pertama ukurannya? Soal keturunan. Kita bisa menjadi manusia rohani. Ada hubungannya. Siapa umum kita? Siapa orang tua kita? Ada 3. Pertama soal keturunan. Dari mana kita? Yang kedua soal terkembanglah ketaatan. Yang ketiga soal buah kita sendiri. Bisa keturunan kita tidak mendukung. Orang tua, nenek kita tidak mendukung kita untuk menjadi manusia rohani. Bisa, enggak apa-apa. Tapi kita mendapat kasih karunia tergembala. Terdidik. Lalu setelah terdidik, lalu apa yang menunjukkannya? Kita bisa berbuah. Kita bisa berbuah. Tetapi alangkah luar biasanya kalau sudah mulai dari orang tuanya, neneknya, orang tuanya yang mempunyai dampak untuk dia, membuat dia menjadi manusia rohani. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 3. 2 Timotius, ini saya kasih contoh tentang si Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dimulai. 2 Timotius sampai 5, mari bacakan nama. Ya, Timotius pasal Ya. ke-1 ayat yang ke-5, dalam perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Iya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, katanya kepada Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama. Hidup di dalam nenekmu Lois. Hidup dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Dan dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Terus lanjut dulu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Iya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Timotius sejak dari kecil sudah menjadi anak kecil yang rohani.
Dia mengikut Paulus itu sebagai Paulus pimpinannya, gembalanya. Umur 14 tahun Paulus, Timotius sudah mengikut Rasul Paulus. Apa yang membuatnya? Karena ada hubungan iman neneknya Louis dan dilanjutkan iman ibunya Donike. Dikatakan Paulus, yang aku yakin iman itu juga ada padamu. Artinya apa? Yang diturunkan kepadamu bukan roh nenek moyang yang diwariskan, bukan roh dunia lagi. Karena itu tidak ada pada nenekmu dan tidak ada roh ketakutan pada ibumu, tapi yang diberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi pertama, membuat kita bisa rohani. Bagi orang-orang yang memang neneknya rohani dan orang tuanya rohani, itu adalah nilai khusus untuk dirinya. Makanya dikatakan Timotius kepada kabarkan karunia yang ada padamu. Karena iman dari nenekmu Lois, iman dari ibumu Onike, telah aku yakin itu ada iman itu dalam dirimu. Bagaimana pula kalau nenek kita masih percaya dukun datu? Bagaimana pula kalau orang tua kita masih makan garam pakai adat istiadat nenek moyang? Dari situ membuat kita rohani tidak ada. Dari poin itu, saudara, tidak mungkin orang tua kita yang masih hidup di dalam adat istiadat nenek moyang akan mendukung kita mengikuti Yesus secara benar, akan beriman secara benar. Tidak mungkin. Dari situ saja kita sudah kehilangan kesempatan untuk membuat kita manusia rohani. Sudah kehilangan satu kesempatan membuat kita manusia rohani. Maka ini dari kita sekarang, saya ke anak saya. Kalau saya jujur, orang tuaku pun tidak pernah mendukung aku untuk bagaimana melayani bersih sesuai dengan firman Tuhan dia. Jangan kalian pikir justru mau menarik-narik untuk menjadi manusia dunia. Jadi tidak, dan maka saya mau ingin kita semua orang tua, dari kita lah membuat anak kita nanti bisa manusia rohani. Dari kita, saya yakin yang ada di tempat ini, termasuk saya, tidak ada dukungan dari nenek. Nah, kalau saya masih mending, saya opungku di duri dengan namuda di duri, itu selalu berkata kepadaku, terbaliknya kita katanya. Kalau kau kayak anakku kandung, betapa bangganya diriku. Tapi anakku kandung jahat semua. Itulah yang mendukung saya juga. Saya masih mending. Tapi rata-rata kita di sini kesempatan yang pertama hilang untuk membuat kita manusia rohani. Jujur saja untuk orang tua sekarang, tapi kalian yang masih muda-mudi, mungkin seperti si Saroha, ya dia tidak akan dapatkan itu. Untuk mendukung manusia rohani, maka harus lahir di sini, harus jadi anak di sini. Sadarkah kita kesempatan yang pertama itu membuat kita menjadi manusia rohani telah hilang? Ya, Pak Osian pernah jadi bilang dari ikon pasong mudo sudiakah tidak dinyanyi karena
Enggak kan? Udah kehilangan kesempatan kan? Satu itu sudah kehilangan kesempatan kita untuk menjadi manusia rohani. Jadi apa yang mau kita buat lagi? Kesempatan pertama sudah tidak ada. Maka kita harus betul-betul menjadikan anak kita menjadi manusia rohani. Puji Tuhan. Kemarin saya akan berbincang-bincang sama Pak Taringan. Dia pun begitu loh. Kemarin pernah dia orang tuanya mau jual tanah pendapatan. Harus dengan tanda tangan dia karena dia sekarang. Dia urus semua padahal negara orang. Tapi setelah laku, saya peser pun tidak. Padahal Pak Taringan bilang membeli tapak miliknya. Saya peser tidak. Tapi untuk beli kereta adiknya berani sanggup kirim 25 juta. Akhirnya apa? Kereta itu hilang. Entah siapa tahu itu si tidak. Tahu tak tidak? Hilang kereta Siriki. Hilang. Padahal Pak Taringan dari sini mondar mandir untuk mengurus itu sampai berperkara. Tapi setelah laku beli kereta ke Bekasinya 25 juta dikirim. Tidak lama hilang. Marah Tuhan. Maka saya bilang kita harus berjuang tanpa mengharapkan siapapun. Kepada anak-anak kita, kita harus menekankan mereka bersyukur. Kepada anak saya juga katakan, belum tentu anak saya ini bisa menggantikan saya di sini. Maka saya pun berpikir, nanti kalau saya masih Tuhan beri kesehatan, mungkin umur 60, saya akan, kalau Tuhan belum datang, saya akan membangun rumah tersendiri. Mana tahu anakku tidak bisa melanjut ini, maka akan diserahkan ke yang lain. Ini bukan milik kami. Kalau mereka tidak bisa melanjutkan besok di sini, ada pemakaian Tuhan yang lain untuk mereka. Entah mereka yang nanti jadi menantunya gubernur, tapi anak Tuhan tidak bisa melanjutkan di sini. Dan saya berpikir saya harus membesarkan diri nanti supaya bisa orang bebas dengan luasa melayani di sini. Tapi kalaupun anak saya diturunkan, itu adalah dia, itu rohani. Tapi yang bisa bukan karena dipaksa-paksa. Sayang tunalai bukan karena itu. Bukan karena sayang tunalai sehingga anaknya tidak takut dia adalah karunia gembala, dipaksakan jadi gembala. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu dikatakan Timotius itu dia mencari anak yang rohani karena dia diturunkan imannya dari neneknya Lois, ibunya Eunike. Maka Timotius menjadi manusia rohani. Yang kedua, apa yang membuat kita manusia rohani? Mungkin yang pertama kita telah kehilangan kesempatan itu menjadikan kita manusia rohani. Tapi masih ada poin kedua dan poin ketiga. 1 Petrus pasal 1. Kalau kita lihat, ya mari kita lihat. Yang kedua, tergembala, terpimpin. Iya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Mari bacakan amal. Iya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 dalam perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bukan itu tepatnya. Yang saya maksudkan adalah kita telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita. Coba sebentar. Kembali kepada pemelihara jiwa kita. Siapa yang dapat itu lebih cepat?
Bu Gembala. Kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita. Di ayat 2 Petrus. Iya, 1 Petrus 2. Mari bacakan dulu. Iya. 1 Petrus pasal yang kedua. Iya, ayat 18 dimulai. Ayat ke-18. Iya. Dalam perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Iya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik iya, dan peramal, iya, tapi juga kepada yang bengis. Kenapa dikatakan harus tunduk kepada yang bengis? Ketika kita sudah dididik dalam satu pengembalaan, entah gembala itu pun bengis. Saya tidak setuju memang memelihara kebengisan. Entah saudara melihat saya bengis bertobat lalu. Saya tidak setuju, walaupun ada firman Tuhan yang berkata kepada yang bengis pun kita harus tunduk. Bukan berarti kita setuju bahwa ada orang bengis kita pelihara. Tetapi apa maksudnya? Supaya kita dijadikan menjadi manusia rohani. Ketika kita mau tunduk kepada yang bengis sekalipun, itu adalah satu cara untuk membuat kita menjadi manusia rohani. Karena kalau kita hanya bisa tunduk kepada yang baik-baik saja, kita tidak bisa menjadi manusia rohani. Tunduklah kepada hanya yang baik-baik saja. Tidak akan bisa kita dijadikan menjadi manusia rohani. Jadi kita harus bisa juga tunduk kepada yang bengis, pemimpin yang bengis, gembala yang bengis, untuk membuat kita menjadi manusia rohani. Yang walaupun saya pribadi tidak suka memelihara yang bengis. Jangan pula kita perintil ayat ini, bolehnya bengis, bukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena dikatakan di sini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramal, tetapi juga kepada yang bengis. Apa maksudnya? Supaya kita terlatih menjadi manusia rohani, supaya kita terbentuk menjadi manusia rohani, yang walaupun kita tidak pernah setuju, kita pelihara kebengisan. Kebengisan itu adalah dosa. Tapi untuk kita ambil ke diri kita, ketika Tuhan tetapkan begitu, kita harus tunduk. Lanjut terus sama. Ya. Ayat ke-19. Ya. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang kena sadar akan kehendak Allah, Iya. menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Iya. Sebab dapatkah disebut pujian Iya. jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Iya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, Iya. maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Iya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Terus. Ia tidak berbuat dosa. Iya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Iya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Iya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Iya. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya. Oleh binur-binurnya kamu telah sembuh. Terus. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, Iya. tapi sekarang kamu telah Kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Artinya proses ini bisa terjadi di mana? Di pengembalaan. Proses untuk menjadikan kita menjadi manusia rohani
ada di dalam pengembalaan. Itu proses menjadikan kita menjadi manusia rohani. Mungkin poin yang pertama tadi kita sudah kehilangan dari figur nenek, dari figur orang tua. Tidak bisa kita contoh imannya, tidak bisa kita diturunkan kepada kita kerohaniannya. Kita telah kehilangan kesempatan itu, tetapi masih ada kesempatan yang kedua, masuk dalam pengembalaan. Puji Tuhan, karena di pengembalaan kita sedang dijadikan menjadi manusia rohani. Karena ada teladan yang akan kita contoh dalam pengembalaan. Apa teladan yang kita contoh dalam pengembalaan? Adalah Yesus teladan kita. Haleluya. Yesus teladan kita, karena dikatakan di ayat 2 tadi, ayat 21 maksud saya, ayat 21, ya, Ayat 21. iya, Sebab untuk itulah kamu dipanggil. iya, Kristus pun telah menderita untuk kamu. iya, Dan telah meninggalkan teladan bagimu. iya, Supaya kamu mengikuti jejaknya. supaya kamu mengikuti jejaknya. Maka di pengembalaan kita diajar. Kenapa kita menjawab firman di tempat ini? Bahwa kita harus membuang segala kebencian, kita harus membuang segala kepahitan, kita harus membuang segala amarah dendam dalam pengembalaan ini. Entah saya pribadi, entah pernah ku contohkan atau ku suruh kalian ketika ada tetangga membenci-benci kalian, tidak. Saya ingat itu waktu itu, ketika terjadi sesuatu, saya perintahkan sama pengerja dengan ini: jangan berubah kita, tetap ke situ belanja, tetap ke situ belanja. Tapi waktu itu karena aku perintahkan begitu, aku diserang habis. Saya tidak mau menanamkan kebencian. Baik pun jemaat di tempat ini, andai kata ada yang keluar dan memburuk-burukkan pelayanan ini, tetap cakapi kalian. Tetapi hati-hati. Saya minggu lalu saya katakan, kita hanya menjaga diri kita jangan rugi. Ketika orang berbuat jahat, ketika orang menghina kita, ketika orang merendahkan kita, ramahlah terus. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita supaya jangan rugi. Jangan karena dia berdosa kita jadi ikut berdosa, kita bengis, kita jadi tidak ramah. Itu sekarang. Kalau soal pengalaman dalam pelayanan, saya harus bisa jadi model untuk saudara. Jujur, nggak gampang. Saya harus bisa jadi model. Di mana saatnya kita tidak bisa kontrol sama sekali. Di mana saatnya kita harus bisa ramah untuk mereka. Karena Alkitab juga katakan 2 Timotius pasal 3 itu. Minggu ini sudah saya sampaikan, tidak masuk dalam pikiran manusia, dalam pikiran masyarakat, orang yang beribadah menyatu dengan orang yang beribadah. Di mana saatnya kita harus menjauhkan diri? Karena dikatakan di sana, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada dekatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Dengan kata lain, orang yang beribadah menjauhi orang yang beribadah. Orang yang melayani menjauhi orang yang melayani. Yang seharusnya orang yang beribadah menyatu dengan orang yang beribadah. Yang seharusnya orang yang melayani menyatu dengan orang yang melayani. Yang seharusnya pendeta dengan pendeta menyatu. Tapi tidak selamanya bisa begitu. Kalau dia pendeta mata duita, kalau dia pendeta tukang bohong, jangan menyatu dengan dia. Jauhi persekutuannya. Tapi bukan berarti kita membenci.
bagaimana saatnya kita melakukan firman ini, kita begini ke sini, kita begini. Itulah sedang diajarkan dalam pengembalaan. Untuk kita menjadi manusia rohani. Apa yang bisa kita kerjakan. Baik juga satu dengan yang lain jemaat. Saudara, walaupun satu jemaat yang si A masih merokok, yang si B tidak, jangan benci dia. Jujur, pernah aku berharap kepada Kak Esra. Sedang kita senyum-senyumkan, ya kan? Selanjutnya kita senyum, iya Pak, iya kan? Selanjutnya kita senyumkan, karena aku mengasihi Bapak. Tapi kebenaran harus tetap kalian dengar. Jangan karena aku menjaga perasaan bapak-bapak ini, sehingga aku tidak sanggup menasihati kalian, sehingga aku tidak bisa memberi ajaran yang benar. Soal melaksanakannya, kaliannya. Jangan sampai karena ketika tidak cocok di pikiran kita, langsung kita benci. Tapi ada saatnya bapak-bapak, ketika itu kalian pertahankan, ada saatnya nanti dalam suatu urusan kerohanian mereka, kalian tidak bisa dilibatkan. Ada saatnya, ya kan gitu. Dalam suatu kegiatan rohani yang sakral, ada saatnya kalian tidak bisa dilibatkan. Saudara, tapi pada dasarnya tidak boleh kita saling membenci. Pada dasarnya tidak boleh kita saling dendam gerak. Puji Tuhan. Ada saatnya kita harus bisa bertemu satu dengan yang lain, khususnya dalam pengembangan ini. Saudara, dan itu sebabnya kini katakan dalam firman Tuhan tadi, dalam pengembalaan kita dijadikan rohani. Saya yakin orang yang tergembala itulah cara membuat dia rohani. Tidak ada cara lain. Dari keturunan kita sudah kehilangan kesempatan untuk menjadikan kita rohani. Lantas yang kedua, kita tidak rohani, kita tidak tergembala lagi. Apa dasar kita berkata kita rohani, kita tidak tergembala? Coba, oleh karena kita membaca ayat firman Tuhan setiap pagi di rumah kita masing-masing, oleh setiap malam juga kita baca kitab di rumah kita masing-masing. Apakah itu dasar kita menjadi rohani? Tidak bisa. Karena ada dikatakan tunduklah kepada yang mengisi. Melatih diri kita untuk rohani dan menderitalah, karena bukan melakukan dosa adalah kasih karunia jika kita menderita tidak karena dosa. Saya tahu menderita dan tergembala. Menderita. Tapi itulah yang membuat kita bisa rohani. Bukankah menderita? Ketika dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ketika pengembalaan bilang, berkata kau dengan dia, cepat. Kalau dia tidak mau, itu menolak dia menjadi manusia rohani. Menderita. Saya aja ketika Pak Joni berkhotbah dulu, kejar perdamaian, itu tidak bisa melupakan. Saya langsung bilang begitu dalam hatiku, Pak Joni saja tidak gembala bisa berkhotbah begitu, melakukan itu. Apa yang harus perbuat? Maka aku perbuatlah di luar pikiran manusia, di luar normal. Saya lakukan di luar normal, sehingga tidak ada yang masuk penjara.
Dan sekarang keduanya sudah damai. Karena sudah sama-sama satu kampung. Dan keduanya sama-sama menyalahkan saya dulu. Tapi saya bersyukur keduanya sudah satu kampung lagi. Selesai urusanku. Dulu saya difitnah-fitnah, merekayasa, bersandiwara. Setelah mereka dengar kebenaran, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu saya bilang, kalian kan sudah damai di satu kampung kalian. Selesai tugasku. Di luar dari normal aku lakukan, itu nggak normal itu. Apapun katanya aku lakukan itu tidak normal. Tidak dalam kenormalan. Bahkan ada juga yang mengatakan ke saya, ke rekan, banyak yang bodoh. Memang membuat ketidaknormalan. Melakukan, terkadang tidak semuanya menderita, tapi bukan karena dosa. Dan itu yang aku terapkan ke jemaat semua. Kalaupun diambil hartanya, jujur, apalagi menderita, apalagi soal harta dunia. Bagi saya sampai hari ini, saya tidak pernah berpikir satu rantai pun untuk ada sama aku, tidak. Tidak pernah saya berpikir. Jadi mau diomong-omong pun itu gak ada urusan untuk aku. Menderita loh. Tapi kita siap menderita karena kebenaran. Jangan karena itu berantem. Ada upah kita dari Tuhan. Sekali loh. Tapi siapa yang bisa melatih kita seperti itu? Pengembalaan. Siapa yang bisa mengajari kita seperti itu? Pengembalaan. Maka saya ingin apa yang aku perbuat, bagaimana saya menghadapi masalah, bagaimana saya bertindak, itu harus kalian contoh. Saya berani katakan itu. Karena kalau kalian tidak berani mencontoh dan tidak ikuti jejakku, berarti kalian tidak akan bergembala. Harus berani. Ada kata berbagi warisan nanti, lalu tidak ada dibagi sama aku karena sudah anak Tuhan. Tidak usah sakit hati sama kau itu semua. Tidak usah sakit hati. Di mana itu bisa kita terdidik mengalami seperti pengembalaan? Ketika yang gembala dulu mereka bertuaku dulu bagi warisan, lalu mereka tidak ada yang menjaga, lalu dibuatlah apa? Tiap bulan harus begini kirim. Saya tidak bisa menjamin ada tiap bulan ku kirim, tapi sudah dibagikan waktu itu apa rantai buruh. Lalu saya bilang, bagian buruh kami, siapa yang rela merawat aman dengan inang, sama dialah. Saya bilang, sampai mertuaku marah sama kami. Dan jalan honang lihat. Datang ke mana? Putri mana bapak? Alai asa semangat dan merawat bapak. Putri makan, maka boleh yang pusing itu nama merawat bapak. Kalau 4 rantai, 1 juta, 1 rantai, udah berapa rantai? Udah berapa? 10 juta 1 rantai. Udah 40 juta. Siapa yang merawat bapak? Ke situ nah. Tapi waktu itu jadi gak jadi. Karena semua yang ingin jadi banyak, seperti dipermalukan mereka semua karena tindakan kami. Seperti dipermalukan semua yang konglomerat ini karena tindakan kami. Karena keputusan kami akhirnya tidak jadi keputusan itu. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang harus kita alami. Menderita kita, tapi bukan karena kita berbuat dosa. Puji Tuhan. Jadi sekali di situ banyak kegagalan. Oleh sebab itu kalau kita lihat, tergembala itulah membuat kita rohani. Dengar-dengaran itu telah membuat kita rohani. Maka dikatakan di dalam ayat 24, iya ayat 24, Ayat 24. iya. Ia sendiri
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Di mana? Dalam keteladanan Yesus. Maka dikatakan ketika kita sudah menderita karena firman, bukan karena dosa, itu sama dengan kita masuk dalam penggembalaan. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat di tempat ini harus bergembala. Mari belajar tentang mengawan untuk tergembala. Tapi semalam saya katakan dalam ibadah doa puasa, dalam Mazmur 91, kalau kita lihat siapa yang melindungi kita nanti dari semua ancaman dunia ini. Dalam Mazmur, mari dulu bacakan Amam. Mazmur pasal 91 sebentar. Ayat 1 dimulai. Dalam perikop, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kalau dalam Mazmur 161, matahari tidak akan menyakitimu pada waktu siang, dan bulan tidak akan menyakitimu pada waktu malam. Kenapa? Karena berlindung. Coba Mazmur 91. Mazmur 121. Ayat 1 dimulai. Dulu bacakan. Mazmur pasal 121 dalam perikop Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana datang pertolongan? Mazmur Daud dalam nyanyian syarat Daud berkata, ketika terjadi suasana yang tidak baik lagi, dia memandang ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Lalu terus ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Dia tak akan membiarkan kakimu goyang, jagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, belah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Maka di Mazmur pasal 91 tadi itu, ketika bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, matahari tidak menyakitinya. Matahari itu apa? Kekuasaan dunia tidak akan bisa menyakiti. Kekuasaan bulan pada malam tidak akan menyakiti. Kenapa? Karena sudah bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini berbicara dengan pengembalaan. Lalu ayat 2, Pak. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 2 aja, Mazmur 91 ayat 2. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau Tuhan mau melindungi kita pada waktu siang, matahari tidak menyakiti kita. Kalau Tuhan mau melindungi kita pada waktu malam, bulan tidak menyakiti kita. Maka siapa yang menolong kita? Allahku yang kupercayai. Bagaimana kita bilang dari mana datangnya pertolongan Tuhan itu? Ketika kita percaya firman, kita lakukan firman Tuhan itu, itulah yang kita percayai. Penurutan kita kepada firman, ketaatan kita kepada firman, itulah menunjukkan Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya. Menuruti firman,
taat kepada firman Tuhan. Itulah menunjukkan Allahku yang kupercayai. Terus ayat 3, Iya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, iya, dari penyakit sampar yang busuk. iya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Lanjut terus apa? Bacakan terus. Ayat 4, Iya, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. iya, Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. iya. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, iya, terhadap panah yang terbang di waktu siang, iya, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, iya, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. iya, Walaupun 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. iya, Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, iya, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. iya, Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Iya. yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. iya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada Dan kamu. Tuhan tidak akan mendekat kepadamu. Ayat 11. Sebab malaikat Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga kau di segala untuk menjaga engkau di segala jalan. Dalam Mazmur 121 tadi, Allah kita penjaga kita, tetapi untuk kehidupan sekarang. Kalau kita tarik dalam tabernakel, di ruang kudus itu berbicara pengembalaan. Di situ kita terlindungi, kita terhindar dari jahatnya matahari. Kita berlindung dan naungan Yang Maha Kuasa. Malam kita bermalam, terhindar dari bulan sakit, kejahatan bulan, kekuasaan gelap, karena kita bermalam di naungan Yang Maha Kuasa. Maka dikatakan Mazmur 91 itu tadi, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Siapakah malaikat-malaikatnya ini? Gembala-gembala. Saya secara pribadi, saya tidak ragu berkata, saya tidak dengan ragu berkata, tanggung jawabku diberikan Tuhan menjaga saudara dari semua pengajaran yang tersesat, dari semua ancaman dunia, bahkan dari semua peraturan pemerintah. Saya yang tahu apa-apa yang harus kita kerjakan. Saya tidak dengan ragu berkata itu. Tanggung jawabku diberikan Tuhan menjaga jemaat. Makanya tidak boleh main-main. Dan saya tarik semalam, saya katakan, bagaikan kita sudah lepas dari satu fase. Dari satu fase, kemarin waktu gempar-gemparnya, tidak bisa ibadah di gedung gereja. Saya itu yang tidak bisa pulang, kuturuti. Tapi saya mohon hikmat dari Tuhan, apa yang kulakukan Tuhan, supaya kami tetap bisa beribadah di gereja. Kalau orang lain, organisasi gampang berkata, dipimpin bapak rumah tangga, ibadah di rumah, dan dipilihkan selebar. Bagaimanalah ibadah di rumah, sedangkan kepala rumah tangga pun belum bertobat? Atau bagaimana kita pelayan Tuhan juga bisa beribadah di rumah kita sendiri dengan sekian lama? Karena ada Allah menunjukkan dosa dan kesalahan kita. Maka waktu itu sampai saya minta hikmat dari Tuhan, tempelkan di situ live streaming, lalu buat jarak. Belum ada peraturan yang normal, jangan bersalaman. Itu loh tekanan yang berat pada waktu itu. Tekanan yang berat.
merasa bertanggung jawab. Enak saja saya sampaikan begini, kita ibadah di rumah. Dan saya yakin kalian pasti dulu ibadah di rumah tetap persembahan akan kalian berikan ke kasih persembahan. Dan yang sudah mengembalikan perpuluhan tetap akan kalian kembalikan perpuluhan walaupun ibadah di rumah. Tapi saya tidak mau itu. Maka kita buat kemarin 2 gelombang ibadah. Tapi kita sudah lolos. Dan ini masuk fase yang kedua. Apa fase yang kedua? Kita lihat saja nanti fase yang kedua apa. Fase berikutnya nanti, fase terakhir nanti, bagaimana penanganan anak bagus, anak pelana. Makanya saya sering katakan begini, kalaulah kita 100% mendengar kata pemerintah 100%, ngapain kita baca Alkitab ini? Ngapain kita pelajari Alkitab ini? Ngapain kita baca-baca ini? Nanti kalau kita baca ini, kita dalami, muncul iman kita. Dan iman kita itu nanti bisa bertentangan dengan peraturan pemerintah. Maka supaya jangan bertentangan, nanti jangan baca Alkitab. Tunggu saja apa instruksi dari pemerintah. Jangan salah. Sejak dari perjanjian lama ada 3 yang diangkat Tuhan: raja, imam, nabi. Jangan sampai raja mengambil bagian imam. Jangan sampai raja mengambil bagian nabi. Jahat di mata Tuhan. Dan jangan pula imam mengambil bagian raja berpolitik. Jangan sampai pula imam hamba Tuhan mengambil bagian pemerintah berpolitik. Dan jangan sampai pula raja mengambil bagian imam. Dengan seenaknya mengartikan firman Tuhan. Dengan seenak raja mengartikan firman Tuhan. Dengan seenak raja mengatur pola ibadah. Tidak bisa. Imamlah yang berkewajiban mengatur ibadah, bukan raja. Dan seenaknya pemerintah mengatur iman, nabilah yang mengatur iman umat Tuhan, bukan raja. Makanya ini kita harus tahu. Dan sebenarnya 3 kekuatan ini yang dikatakan harus bisa di jalurnya masing-masing. Pemerintah harus di jalurnya, imam harus di jalurnya. Jangan sampai masuk suap. Nabi harus di jalurnya. Jangan sampai tidak berani menegur. Itu kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Maka saya mau katakan untuk kita Mazmur 91 itu, maka sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terus ayat 12. Ayat 12. Iya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Siapakah penjaga-penjaga itu? Gembala. Maka doakan kalian. Saya mau katakan dengan berani, dengan yakin saya katakan. Bukan untuk membenarkan diriku, tidak. Aku pun masih ada kekurangan kelemahan. Tapi dengan tepatnya kita beribadah di sini, saya yakin kemana kita akan saya arahkan. Saya tahu dunia itu akan hancur. Tapi kita bersyukur. Sampai hari ini bisa kita tergembala. Mau dididik. Kita mau dijadikan menjadi manusia rohani. Dalam pengembalaanlah kita dijadikan manusia rohani. Tidak bisa di luar pengembalaan.
Dan yang ketiga, apa membuat kita rohani? Buah kita, korban-korban kita, itu menunjukkan kita rohani. Dalam 1 Korintus pasal 3 11-13, kita ingin mengukurkan diri kita apakah kita masih manusia rohani atau masih manusia duniawi. Yang dalam 1 Korintus 9 yang ayat 11 dimulai. Ayat 11. 1 Korintus pasal yang ke-9 Iya. ayat ke-11 Iya. berikut hak dan kewajiban rasul. Iya. Jadi jika kamu telah menaburkan benih rohani bagi kamu, Iya. berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Iya. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Iya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Iya. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Terus? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Iya. Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Saya tidak takut menyampaikan untuk kita, atau saya tidak ragu menyampaikan ini. Tanda jemaat yang rohani bisa dituai dari dia hasil dari pekerjaan jasmaninya. Bisa diminta dari dia hasil jasmaninya. Kalau tidak, kalian belum manusia rohani. Makanya Paulus kenapa tidak katakan, aku tidak minta itu dari kamu. Walaupun harusnya kamu harus memberikan itu kepadaku. Tetapi karena kamu masih manusia duniawi. Jemaat yang tidak suka berkorban. Tidak ada alasanmu berkata engkau manusia rohani. Walaupun kamu baca firman Tuhan 3 kali sehari, berdoa 3 kali sehari, tapi kalau tidak bisa dituai hasil jasmanimu untuk orang yang melayani, saya tidak segan mengatakan ini karena ukuran rohani. Kalau tidak bisa dituai hasil jasmani untuk orang yang melayani di mesbah, tidak ada dasarnya kalian katakan kalian jemaat yang rohani. Tidak ada dasarnya. Gak ada dasarnya. Apa dasarnya? Dari garis keturunan tidak. Dari tergembalan tidak. Dari pengorbanan tidak. Yang rohani, manusia roh dari sini bukan karena rajinnya beribadah saja, bukan karena sudah melayani, bukan ukuran menjadikan diri kita rohani, bukan karena kita sudah tertiga melayani. Melayani harus memang, beribadah harus, tapi tidak bisa itu ukuran. Lantas kita sudah katakan rohani, karena kita belajar, kita sering membaca firman Tuhan, kita tidak bisa berkata itu manusia rohani. Walaupun kita harus baca firman Tuhan sesering mungkin di rumah. Apalagi pakai gadget di perjalanan di ladang, sesering mungkin. Tapi itu tidak bisa ukuran membuat kita manusia rohani. Ada 3 ukuran kita membuat kita menjadi disebut manusia rohani. Maka Paulus katakan tadi, ya, ayat yang ke-11, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya akan menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Bukan berarti Paulus setujui orang seperti itu. Karena kamu manusia duniawi, silakan. Maka dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian dari mereka dari mesbah itu. Itu ketetapan Tuhan.
Bukan Paulus yang menetapkan itu. Dari sejak zaman Musa, Lewi. Maka yang menjadi milik Tuhan perpuluhan itulah menjadi dasar pertama untuk diberikan kepada rumah Tuhan. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan, milik yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Semua milik Tuhan. Kalau secara umum semua milik Tuhan. Tapi ada khusus. Persepuluhan itu milik Tuhan, milik yang kudus. Persembahan yang disenangi Tuhan. Dan itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Itu ketetapan selama-lamanya. Saudara, itulah bagian yang khusus untuk Tuhan. Itulah tanda kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita bilang semua milik Tuhan, sudahkah kita mampu memberikan semua? 1/10 saja tidak, apalagi semua. Tapi secara umum semua milik Tuhan. Secara khusus ada milik yang kudus, persembahan yang disayangi Tuhan. Itu persembahan. Itu tanda kita manusia rohani. Kalau tidak lakukan itu, belum. Saudara, dan ini ukuran kita menjadi manusia rohani. Ada 3. Dari garis keturunan. Dari garis keturunan itu tidak bisa semua orang dapatkan. Tapi dari 2 ini tergembala dan mau memberi hasil dari jasmani, dari hasil pekerjaan duniawinya, jasmaninya. Saudara, oleh sebab itu kita mau disebut manusia rohani. Manusia rohani. Kalau ada mengajarkan perpuluhan itu perjanjian lama, dia sedang membuat jemaat terkutuk. Dia sedang membuat jemaat hidup dalam cengkeraman duniawi. Perpuluhan itu bukan perjanjian lama saja, itu juga berlaku di perjanjian baru. Tanda kita milik Tuhan, mengikatkan diri kepada Tuhan. Saya tidak sempat lebar berkenaan dengan tubuh dan Kristus, tapi kita mau ukurkan ke diri kita. Jemaat Tuhan, lakukan 3 itu supaya kita manusia rohani. Tetapi yang paling berat saya tahu, yang paling berat poin yang keduanya, bukan poin yang ketiga. Paling berat poin yang kedua, kita menderita bukan karena kita berbuat dosa. Kita menderita, dicaci maki apa, kita harus bisa menerima dan memberkati. Itu yang paling berat. Saya kira yang ketiga itu gak berat. Yang pertama itu bawaan dari dulu. Syukur nenek kita rohani punya iman, orang tua kita punya iman, syukur. Tapi kalau tidak pun tidak terhalang kita menjadi manusia rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan sedang membuat kita menjadi manusia rohani. Dan itu juga kita terapkan ke anak kita menjadi manusia rohani kepada kita. Tubuh dan darah Yesus ini adalah gambaran menjadi tubuh yang rohani untuk kita terima, supaya kita menjadi manusia rohani. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, teramat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Tubuh dan darah-Mu ada di depan kami. Tubuh dan darah-Mu ada di hadapan kami. Ada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah kami dengar, yang akan mendidik kami, yang akan mengajar kami. Kami sedang dididik terus untuk menjadi manusia rohani, untuk menjadikan kami baik yang kudus,
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau ajarku untuk kuat dan bertahan. Kau ajarku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus